ajaran Rasulullah SAW. Sekaligus ini adalah merupakan salah satu Allah kepada seorang hamba. Di antara salah satu bukti bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah bahwa Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk dengan mudah mengamalkan sunnah-sunnah, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Itu bukti cinta Allah kepada hamba. Ya? Dan bukti kecintaan hamba terhadap Allah. Bukti ya kecintaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dia betul untuk mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti bahwa Allah mencintai hamba adalah bahwa Allah memberi taufik kepada hamba tersebut untuk mau menjalani, untuk mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkeberatan, ya, tidak berkeberatan untuk mau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam sebuah ayat mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil." Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ya yuridillah an yahdiyahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, ya, orang yang mendapatkan petunjuk, ya, kan kita dalam sholat selalu jadi meminta petunjuk, ya, senantiasa dalam sholat, ya, kalau itu setiap hari pasti tidak meminta petunjuk berapa kali? 17 kali sebelum sholat sunnah. Ya, kan kita dari Allah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kita taat pada jalan. Itu kira-kira doa kita dikabulkan atau ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada kita. Kata Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya. Lapangkan hatinya untuk mau menerima Islam, untuk mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasulullah SAW. Karena banyak orang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang yang beriman, tapi berkeberatan hati untuk mau melaksanakan ajaran siapa? Rasulullah. Ya, bahkan bukan sekedar berkeberatan, ya, tidak sedikit orang muslim, orang mukmin, dan nabi dan sebagainya selalu mempersoalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, ajaran-ajaran, ya, lihat orang pakai kerudung, ya, lihat orang tutup aurat tidak suka, ya, padahal orang buka aurat dia biarkan saja, ya, dia tidak pernah begitu. Ketika ada seorang kata-kata dia menutup auratnya dengan rapat, dengan sempurna, ya, tidak selamat dari jiran, tidak selamat dari ya tuduhan-tuduhan dan orang katakanlah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu semuanya baik, ya, tidak boleh kita meremehkan sunnah Nabi apapun, ya, jangan kita remehkan dengan kita isi dan kulit. Kadang-kadang orang ya mendikotomi atau memisah-misah agama ini yang menjadi dua, ada isi dan ada apa? Kulit, ya. Kemudian istilah ini digunakan untuk kemudian meremehkan sunnah Rasulullah. Tidak penting saja, yang penting tidak. Semua ajaran Islam, semua harus menjadi perhatian kita, karena Allah mengatakan satu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-silmi, buka Islam kalian serakah. Yang pertama. Yang kedua, tidak pantas untuk kita sebagai umat Islam untuk meremehkan
merendahkan, meninggikan apapun ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahjuranna minal ma'rufi syai'an walau asal wa akhaffa wajhin talqin atau tadiqin. Rasulullah SAW, jangan engkau meremehkan ya amalan soleh sekecil apapun, walaupun amalan itu berupa engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa bersih. Kalau ibadah itu berupa Rasul ya, kadang-kadang kita mempersoalkan ya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang yang mengaku lalu mempersoalkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudaranya. Tapi tidak mempersoalkan yang seringkali ajaran yang dilakukan oleh beberapa kaum dianggap aneh. Padahal keanehan-keanehan lain yang tidak beralasan tidak dipersoalkan. Tidak pernah ya. Orang celananya di atas mata kaki dipersoalkan. Ya, dipersoalkan. Ya, kalau karena pengetahuan kalau kita tahu terus masih saja mempersoalkan, merendahkan, menghina dan lain sebagainya, wah ini masalah. Tidak sepatutnya ya katakan seperti kamu kenapa karena seperti ya, aneh, kebanjiran dan lain sebagainya. Padahal banyak anak-anak muda misalnya celana jeans lututnya disobek-sobek. Ya, lututnya apa? Disobek-sobek. Itu lebih tidak beralasan. Anak-anak muda yang mengikuti mode barat, ketika celananya zaman dulu bawahnya dilebarkan, ya, good brain, ya, ya. Sekarang bawahnya dipersempit, kan seperti itu. Itu ada alasan logis. Kan nggak pernah orang mempersoalkan. Ketika anak muda cukurannya itu mengikuti cukuran orang barat, kita pernah dipersoalkan. Tapi kok ketika orang mengikuti ajaran Nabi malah padahal harusnya gaya kita dan berusaha adalah mengikuti gaya muslim dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai seorang ulama salaf mengatakan, kalaulah engkau bisa untuk tidak menggaruk kepalamu ya, kecuali sesuai dengan sunnah Nabi, maka lakukan. Artinya apa? Kalau seandainya ada ajaran Nabi tentang tata cara menggaruk kepala, ya laksanakan. Itu artinya apa? Ulama-ulama terdahulu betul-betul memiliki perhatian yang besar terhadap ajaran Islam. Zaman sekarang orang mengamalkan kita dianggap aneh, ya. Tapi orang-orang mengikuti, meniru gaya Barat, ya, mengikuti peradaban lain. Kalau dalam hal keilmuan yang bermanfaat sama Islam terbuka untuk mengambil manfaat dari peradaban. Nabi mengambil apa-apa yang bermanfaat dari peradaban lain. Ya, diantaranya perang Khandaq. Nabi bikin Khandaq. Ya, Khandaq itu apa? Parit. Itu masukan dari sahabat siapa? Salman Al-Farisi. Itu taktik berperang. Ya, taktik berperangnya orang-orang Persia. Nabi tidak masalah. Ya, kemudian apa? Nabi mengirim surat. Dan ketika akan mengirim surat ke para sahabatnya, tentunya para pembesar-pembesar, para raja-raja tidak akan surat kecuali surat yang apa? Berstempel. Ya, maka Nabi kemudian membuat apa? Bikin yang beliau gunakan untuk stempel yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Demikian pula para sahabat-sahabat mereka mengambil apa-apa yang bermanfaat dari peradaban Persia. Ya,
berupa apa itu namanya administrasi dan ya artinya adalah ya kita menerima hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang tidak beralasan apalagi kemudian bertentangan dengan ajaran Islam bagi peradaban ya atau gaya hidup orang-orang muslim ya maka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mereka. Karena kenapa? Karena seorang muslim bagian yang secara lahir dan apa? Dan mengekor kepada bangsa lain dan mengekor kepada peradaban. Ya, karena itu diri seseorang kita kepada Allah dan bukti bahwa seseorang oleh Allah adalah Allah berfirman untuk mau mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bukakan hatinya ya untuk dengan menerima apa saja ajaran dari Allah dan ajaran Rasulullah. Ya, hatinya lapang untuk mau menerima ajaran kita. Yashrah sadra. Allah lapangkan hatinya untuk mau beristighfar, menerima ajaran kita, menerima ajaran Allah ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa man yurid an lahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki dia itu tersesat. Apa ciri-cirinya? Kata Allah, Allah jadikan hatinya sempit. Ka'annama yas'adu. Ya, seolah-olah orang itu apa itu namanya kata Allah yas'adu, naik ke atas naik makin tinggi makin menggunakan apa oksigen. Seperti itulah tanda atau ciri bahwa seorang itu ya apa itu namanya dikehendaki atau ditakdirkan tetap oleh Allah. Dia nggak suka ada orang mengamalkan dengan azan, dia nggak suka. Dengan lihat orang pergi sholat, dia nggak suka. Dengan lihat orang pegang Quran, nggak suka. Ya, pokoknya apa-apa yang terkait dengan agama dia nggak suka. Ya, tetapi banyak orang mengikuti melakukan sesuatu, mengikuti gaya hidup di peradaban orang barat, ya, tidak pernah dia Buddhis, tidak pernah dia perempuan. Ketika terkait dengan agama, selalu dia apa? Mau tidak bahwa tersebut dikehendaki oleh Allah dalam keadaan apa? Kalau perasaan pada tidak dan obat buat anak, kalau tidak dan kita kalau memang itu ada dalam kita sepatut berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, kalau macam penyakit di antara penyakit hati yang paling buruk adalah penyakit kemunafikan. Penyakit apa? Kemunafikan. Ya, kita khawatirkan, yang harus kita khawatirkan. Sedangkan kita hamba-hamba yang banyak melakukan kita, ya para sahabat-sahabat, ya mereka sangat khawatir dari penyakit hati yang namanya apa? Kemunafikan. Banyak sekarang orang sholat, orang yang dalam hati kebencian terhadap orang yang mengamalkan ajaran apa? Rasulullah. Ini cerita. Ya, mungkin karena tidak tahu. Mungkin karena kurang atau karena kurang. Nah, obatnya adalah apa? Jangan mengingkari sesuatu yang tidak kita lakukan. Jangan kita mengingkari sesuatu yang kita pelajari dulu. Ya, baru kemudian kita lakukan. Ya, kalau kita tahu, jangan kita mengingkari apa yang kita lakukan. Kalau karena kebodohan, maka obatnya adalah
kalau karena penyakit hati, ini pertanda orang banyak dosa, ya, tidak pernah dosanya ini dia berakibat dengan apa? Taubat. Kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar khawatir kalau penyakit munafikan ini dia bawa sampai di akhirat, ya, khawatir nanti tidak ditemukan sama orang-orang beriman dalam surga Allah. Ya, jadi ayat ini, ya, surat Ali Imran ini adalah, ya, menunjukkan bahwa di antara ciri bahwa Allah atau tanda atau bukti bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, ya, kepada hamba tersebut untuk mau dan dengan ringan hati, ya, menjalankan bermakna umum, bisa murtad dari agamanya, maksudnya adalah keluar dari agama apa? Islam. Itu murtad, nauzubillah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk kekufuran. Nah, murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Tapi murtad juga bisa dimaknai, maksudnya adalah tidak mau memperjuangkan agama apa? Islam. Nggak mau memperjuangkan. Dan kebanyakan orang kan seperti itu. Ya, padahal itu kewajiban kita, memperjuangkan agama Islam. Bukan berarti, ya, semua umat Islam katakanlah harus berjihad di jalan Allah dalam bentuk peperangan. Enggak. Bukan berarti semua umat Islam harus berjuang di jalan Allah dalam bentuk menyampaikan ilmu. Enggak. Tapi paling tidak masing-masing kita komitmen dengan ajaran apa? Agama. Kita pegang itu prinsip itu, jangan terkalahkan oleh yang lain. Kadang kalah dengan iming-iming harta, ya, kadang-kadang terkalah oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita tidak kuat, ya, tidak kuat menghadapi ujian-ujian, sehingga kita terjerumus ke dalam apa yang diharamkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diamanahi dengan jabatan-jabatan, dengan kedudukan-kedudukan yang terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Ya, kemaslahatan orang banyak. Harusnya kita menampilkan akhlak Islam. Ya, akhlak Islam yang tidak mau disuap, tidak mau makan harta haram, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Untuk sekedar memperjuangkan itu saja, sekarang umat Islam, ya, sangat disayangkan. Komitmen dengan aturan agama itu sangat sedikit sekali kita jumpai seperti itu.
Ya, kebanyakan sadar atau tidak, ya, banyak orang menjadikan hawa nafsunya sebagai agama. Hawa nafsunya dia pertuhankan. Ya, dia nggak peduli dengan aturan agama. Tapi yang dia pedulikan apa? Apakah sesuatu itu menguntungkan dirinya atau enggak? Itu yang dipikirkan orang sekarang. Ya, bahwa sesuatu itu mendatangkan kekayaan untuk dirinya atau tidak, itu yang dipikirkan oleh orang sekarang. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dunia ini, segala keindahan dunia ini dibuka, keindahan dunia sekarang ini dibuka, apa saja indah. Ya, zaman dulu kendaraan nggak ada indah-indahnya, itu aja. Ya, kendaraan ya paling-paling apa? Antara keledai, ya onta, mungkin yang paling bagus apa? Kuda, ya itu. Tapi kalau sekarang enggak, tiap tahun keluar seri yang baru, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang lupa memberi barang itu, lupa fungsinya. Lebih kepada apa? Gengsi, kan seperti itu. Dan seolah-olah hidup harus seperti itu, seolah-olah. Karena itulah yang ditampilkan di televisi. Itulah yang dicontohkan oleh apa yang disebut dengan public figure. Masalahnya public figurnya bukan para pendidik. Public figurnya bukan orang-orang saleh. Siapa public figurnya? Ya, orang-orang yang menampilkan hedonisme. Kan seperti itu. Jadi dalam benak anak-anak muda, dalam benak remaja, seolah-olah hidup itu harus seperti itu. Ya, sehingga itulah yang menjadi ambisi dalam hidupnya. Ya, yang lebih parahnya adalah tidak memikirkan apakah itu bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Kita tidak melarang orang itu kaya. Kita tidak melarang orang membeli apa saja yang nyaman untuk dirinya, nggak masalah. Pakaian yang nyaman silakan, asal harganya wajar silakan. Kendaraan yang nyaman silakan. Ya, rumah yang bagus, yang luas, yang mewah silahkan. Tapi hati-hati. Menjadikan itu sebagai ambisi sampai-sampai kemudian kita tidak memperhatikan lagi aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengindahkan lagi larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada generasi muslim yang seperti itu, ya, maka mereka itu tidak pantas untuk menjadi pejuang-pejuang Allah. Allah pasti ganti itu. Walaupun kalau ada acara-acara tertentu mereka takbirnya kencang-kencang. Takbirnya apa? Kencang-kencang. Ambil selfie-selfie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya seperti itu. Tapi pada kesehariannya nggak pernah dia perjuangkan agama. Anaknya ya tidak pernah dinasihati. Putrinya tidak pernah dia nasihati untuk memakai apa? Jilbab, untuk memakai kerudung dan lain sebagainya. Ya kalau dia nasihati terus dia apa namanya tetap tidak mengindahkan perintah orang tuanya, ya itu nggak masalah. Itu artinya ada usaha. Tapi banyak sekali orang tua yang sama sekali seolah-olah sama sekali tidak punya usaha untuk mendidik anaknya dengan pendidikan apa? Agama. Nggak pernah. Ya, yang dia pikirkan nih anak saya harus kuliah di universitas ternama biar nanti jadi dokter, biar nanti jadi ini, biar nanti jadi direktur. Iya boleh-boleh aja. Ya, tapi bekali juga dengan pendidikan apa? Agama. Supaya apa? Ya menjadi orang yang betul-betul menjadi apa? Ya menjadi pejuang-pejuang agama Islam. Ya, dan jangan takut dengan kata pejuang-pejuang agama Islam bukan berarti kita perang, enggak. Tapi artinya adalah kita menampilkan ajaran Islam yang sesungguhnya secara kafah. Yang bukan hanya saja tindakan-tindakan yang dilihat orang terkesan anarkis dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang ditampilkan itu. Tapi keindahan-keindahan ajaran Islam yaitu kejujuran,
di antaranya amanah, di antaranya tidak mau menerima suap, di antaranya apalagi tidak melakukan kecurangan dalam jual beli, di antaranya, dan kearaman-kearaman lain. Itu yang sederhana. Ya. Tapi kita lihat banyak sekali orang-orang yang tidak perhatian dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Yang dipikirkan hanya satu. Apakah sesuatu itu menguntungkan dirinya secara materi itu atau tidak. Itu kebanyakan yang dipikirkan oleh manusia. Nah, kalau ada muslim-muslim seperti itu, ya, Allah tidak akan pakai mereka. Ya, tidak akan pakai. Ada istilah pakai. Ada hamba-hamba yang Allah pakai, Allah gunakan. Allah gunakan untuk apa? Untuk memperjuangkan agamanya. Dan sebagai orang awam, tidak muluk-muluk. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Paling tidak kita konsisten dengan aturan siapa? Allah. Begitu di masjid, ya, di rumah, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, dia tahu bagaimana suami itu atau aturan menjadi suami dalam ajaran Islam itu seperti apa. Buat orang-orang yang di rumah itu bahagia. Ya, didik mereka dengan pendidikan agama. Demikian pula istri, dia tahu tugas-tugasnya sebagai istri bagaimana. Ya, buat suaminya bahagia dan lain sebagainya. Buktikan kalau rumah kita ini rumah yang bahagia. Ya, buktikan kalau masyarakat kita ini masyarakat muslim, masyarakat yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai karena siapa? Allah. Bukan justru masyarakat muslim yang ada di situ permusuhan-permusuhan, konflik-konflik yang sebenarnya masalah sepele, mudah untuk diselesaikan tapi tak pernah diselesaikan. Ya, hanya menjadi apa itu namanya perbincangan-perbincangan saja. Ya, hanya menjadi ghibah-ghibah saja. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya, padahal sepantasnya kita sebagai muslim tahu solusinya. Tahu siapa saudara kita, tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi ya ketidakakuran permusuhan antara satu muslim dengan muslim apa lainnya. Itu aja kita amalkan seperti itu. Itu artinya kita perjuangkan Islam. Nggak usah muluk-muluk kita sebagai orang awam. Ya. Konsisten aja dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tampilkan itu keindahan-keindahan Islam. Barulah kita layak menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip digunakan oleh Allah. Dipakai oleh Allah untuk memperjuangkan agama. Ya, makanya Allah mengatakan di sini, lihat, ini bagus sekali nanti buka di rumah surat Al-Maidah ayat 54. Kata Allah, man yartadda minkum an dini. Barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad itu berbalik ke belakang dari agamanya, nggak mau dia perjuangkan agamanya, dia amalkan nggak mau dia, dan nggak mau peduli, ya nggak mau peduli dengan agamanya, ya nggak mau dia pelajari, ya. Ini masalahnya, orang banyak nggak mau mempelajari aturan agama. Seperti apa agama kita itu memerintahkan kita atau membimbing kita untuk hidup itu seperti apa. Nggak pernah peduli. Yang kata Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Banyak orang-orang itu apa? Mengetahui dengan dalam seluk-beluk kehidupan dunia. Tapi tentang akhirat, ilmu akhirat mereka apa? Lalai. Ya, banyak orang seperti itu kan. Ya, tentang ilmu dunia dalam sekali pengetahuan. Ya, boleh nggak sebenarnya? Boleh-boleh aja. Tapi kita juga harus mempelajari ilmu apa? Agama yang cukup untuk diri kita aja, dan itu nggak banyak. Apa sih yang cukup untuk diri kita? Ya kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Satu kepada Allah, dua kepada manusia. Atau perinciannya adalah satu terkait dengan keyakinan, tentang keimanan.
Bagaimana kita punya keimanan yang benar, yang kokoh, supaya di akhir zaman ini kita tidak terbawa arus. Karena mau tidak mau di akhir zaman ini kita akan membaca tulisan orang, membaca tweetan orang di Twitter, membaca status orang di Facebook. Ya, di zaman ini kita pasti mendengar, ya, mendengar uraian orang, entah itu di ceramah, entah itu di radio, entah itu di televisi, entah itu di YouTube dan lain sebagainya. Ya, sedikit atau banyak akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita itulah yang akan menentukan bagaimana kita akan membentuk kehidupan kita. Kan seperti itu. Masalahnya kita sebagai manusia itu muslim punya filter atau enggak? Hidup itu kan pasti ada benar, salah, baik dan apa? Buruk. Tidak semuanya relatif, apalagi kita sebagai muslim. Ada namanya hak, adanya namanya apa? Batil. Itu ajaran yang udah pasti ketika Allah, makanya surat Al-Baqarah itu ya diletakkan setelah Al-Fatihah itu jelas bahwa bumi itu sesungguhnya adalah pertarungan antara hak dan batil, kan? Antara pengikut Nabi Adam alaihissalam dan pengikut siapa? Iblis. Qul nahbitu. Udah Allah mengatakan, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Udah jelas. Turunlah kalian ke bumi. Ya, antara satu dan yang lainnya, engkau Adam dengan Iblis, adu adalah apa? Musuh. Dan Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan siapa? Anak cucu Adam. Makanya harus paham, dunia ini ada hak, ada batil, ada benar, ada salah, ada baik, ada apa? Buruk. Tidak semua informasi kita terima, tidak semua tulisan orang kita terima, tidak semua berita yang kita dengar atau uraian manusia yang kita dengar kemudian mempengaruhi cara berpikir kita. Kita harus punya filter sebagai muslim. Nah, masalahnya kalau kita tidak punya ya pengetahuan agama yang cukup, filter kita dari mana? Ya, filter kita dari mana? Kalau bukan dari uraian manusia juga. Kan seperti itu. Karena itu penting bagi kita orang awam untuk mempelajari ilmu agama. Apa saja? Tidak muluk-muluk. Kewajibannya beda dengan para dai. Kewajiban orang awam beda dengan para ustaz. Para ustaz mungkin banyak bidang-bidang ilmu yang harus dia pelajari. Kalau orang awam tidak, tapi yang dia pelajari cukup apa yang dia butuhkan dalam kehidupan. Satu, terkait hubungannya dengan siapa? Allah. Apa hubungannya dengan Allah? Terkait dengan keimanan. Apa saja yang harus dia yakini supaya menjadi dasar dan fondasi dan menjadi filter untuk menerima atau tidak informasi-informasi yang datang kepada dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa membina suatu kehidupan yang sesuai dengan ajaran apa? Islam. Terkait dengan keimanan, dipelajari apa saja ya ajaran-ajaran yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada siapa? Allah, kepada Rasulullah. Itu pelajari. Ya, juga terkait dengan ibadah. Bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang apa sempurna seperti apa. Maka dia pelajari sholat, dia pelajari puasa. Ya, kalau dia sudah menjadi orang kaya, hartanya berlimpah, mencapai nisab, maka dia pelajari ya zakat. Kalau dia punya harta yang cukup dan dia akan berangkat ke tanah suci, dia pelajari fikih tentang apa? Haji. Udah, itu cukup. Kemudian apa lagi? Hubungan dirinya dengan manusia. Itu harus dia pelajari. Siapa manusia? Kita awal dengan manusia terdekat, yaitu keluarga. Bagaimana membina istri, bagaimana mendidik istri, bagaimana bergaul dengan istri, apa saja hak dan kewajiban. Bagaimana mendidik anak, apa saja hak anak itu apa saja. Kadang-kadang kurang perhatikan hak anak. Ya, sebagai orang tua kita menuntut anak supaya taat kepada orang tuanya. Tapi di sisi lain banyak orang tua tidak kemudian memenuhi hak apa? Hak anaknya. Khususnya dalam masalah nafkah. Ya.
Dalam Islam juga ada nafkah itu bagaimana? Ada namanya nafkah. Ada di luar nafkah namanya pemberian. Pemberian kepada anak di luar nafkah. Itu ada aturannya. Nggak boleh satu anak dikasih mobil misalnya, anak yang lain tidak apa? Tidak dikasih. Satu anak dikasih rumah, anak yang lain tidak dikasih. Ya, ketika kita nggak paham ini, aturan ini nggak paham, yang terjadi apa? Orang tua meninggal, anak-anak ya putus hubungannya, putus silaturahmi. Gara-gara ya orang tuanya tidak adil semasa hidupnya ya dalam memberi pemberian kepada anak-anaknya. Itu ada aturan sendiri. Hubungan sesama manusia, sesama tangga bagaimana? Sesama muslim bagaimana? Ada nggak itu di Islam? Ada. Kalau dia pedagang, bagaimana dia harus menjalani ya aktivitasnya sebagai pedagang? Ya, ada dalam Islam. Itu pelajari. Ya, jangan muslim tapi suka menipu. Muslim ya suka mengelabui. Ya. Nah, itu semuanya dalam Islam. Nah, itu adalah perjuangan kita sebagai muslim. Ya, perjuangan kita sebagai muslim itu adalah mengamalkan Islam, menerjemahkan Islam dalam kehidupan kita. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Kewajiban orang awam tentunya tidak sama dengan kewajiban para ustadz, para dai dan lain sebagainya. Ya, nah itu saja sudah cukup. Mudah-mudahan kita dikatakan berjuang untuk agama siapa? Allah. Jika tidak demikian, maka Allah akan ganti kita. Ya, kata Allah, "Fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allah akan datangkan ya generasi yang mereka itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Nah, yang penting adalah lanjutannya. Apa lanjutannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'izzatin 'alal kafirin, a'adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im." Cirinya 4. Ini perhatikan, cirinya berapa? 4. Dalam ayat ini. Belum dalam ayat lain dan hadis-hadis lain. Ini seperti ini ya cukup menjadi tolak ukur, indikator atau timbangan, neraca. Sejauh mana kita cinta kepada Allah dan sejauh apa kita meraih keridhaan dan kecintaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, generasi itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Cirinya apa? Nah ini, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ya, jangan terbalik. Apa kata Allah? Bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang apa? Kafir. Khususnya orang-orang kafir yang memusuhi agama apa? Islam. Ini harusnya orang mukmin. Ini yang pertama nih. Ini introspeksi bagi kita semua. Kadang-kadang kita kepada kesalahan orang mukmin kita menyikapinya terlalu berlebihan. Tapi menyikapi kesalahan orang kafir kita dingin. Nah, itu masalah umat Islam sekarang. Menyikapi kesalahan saudaranya sama muslim terlalu apa? Berlebihan. Tapi menyikapi orang-orang kafir, kesalahan mereka, menyikapinya terlalu dingin. Ya, menyikapi penghinaan siapa dia? Perancis. Presiden apa? Perancis penghina Rasulullah. Ya, penghina Rasulullah yang telah membuat karikatur siapa? Nabi SAW. Sikapnya apa? Dingin sekali. Ya kita sabar aja. Misalnya seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Iya sabar. Sabar itu kita lakukan. Baik ada celaan ataupun tidak ada apa? Celaan. Jadi kalau kita dihina, habis gitu kita bilang, ya udah kita sabar aja, ya udah kita apa itu namanya?
menjalani sunnah Rasul saja dan lain sebagainya. Itu seolah-olah kita katakan reaksinya biasa-biasa aja. Ya, hendaknya kamu punya reaksi yang biasa-biasa aja kalau Rasulullah apa? Dihina. Padahal kalau ibu kita dihina bagaimana reaksi kita? Hah? Orang tua kita dihina bagaimana reaksi kita? Guru kita dihina bagaimana reaksi kita? Oh, ini Rasulullah. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, saya juga tidak menutup realita bahwa atau fakta bahwa para ulama berbeda pendapat. Misalnya dalam masalah pemboikotan terhadap produk-produk Perancis. Ya, pemboikotan. Ya, para ulama beda pendapat, tapi dari MUI kan sudah mengeluarkan MUI ajakan untuk memboikot produk-produk Perancis. Bagian ulama juga mengeluarkan pernyataan yang sama. Beberapa ulama di Saudi Arabia, beberapa ulama di Yordania, dan banyak ulama-ulama di beberapa belahan. Sebagian lain tidak, yang mengatakan bahwa pemboikotan itu harus dengan izin pemerintah dan lain sebagainya. Oke, kalau harus dengan izin pemerintah, tapi harus konsisten. Jangan memboikot kafir harus pakai izin pemerintah. Tapi memboikot muslim, ya seenaknya aja memboikot muslim. Saudaranya cuma salah sedikit aja, tapi diboikotnya luar biasa. Nggak pernah dia ucapkan salam kepadanya. Kalau bertemu tidak pernah, ketika diucapkan salam, salamnya tidak pernah dijawab. Ketika bertemu, senyum saja tidak. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ciri orang itu dicintai oleh Allah apa? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Jadi ini banyak diulangi. Ini seperti ini banyak diulangi dalam ayat Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya karakteristik generasi yang dibentuk oleh Rasulullah. Ya, mereka itu orang-orang yang taat kepada Allah. Mungkin saya pernah sampaikan di sini atau di masjid lain. Jadi generasi yang dibentuk oleh Rasulullah itu generasi yang taat kepada siapa? Allah. Tapi yang terpenting poin berikutnya, yaitu adalah tidak ada ketimpangan dalam ketaatan mereka terhadap siapa? Allah. Ya, bagaimana ketimpangannya? Ya, tidak ada ketimpangan maksudnya bagaimana? Semua ketaatan dia lakukan. Terkait kewajibannya kepada Allah dia lakukan. Kewajibannya kepada manusia juga dia lakukan. Dalam surat Al-Fathu yang terakhir kan menggambarkan kriteria yang sama tentang sahabat Rasulullah. Ya, sama seperti ini. Apa surat Al-Fathu yang terakhir? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Lanjutannya apa? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Rasulullah? Para sahabat. Ya, orang-orang beriman. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Apa kata Allah? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafir. Mohon maaf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka tegas dan keras kepada siapa? Orang kafir. Tetapi sesamanya bagaimana? Saling menyayangi. Tarahum ruk'an sujada. Ini menggambarkan taat mereka pada Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ya, engkau lihat mereka orang-orang yang rajin ruku dan sujud, mengharapkan ya karunia dari siapa? Allah. Jadi kewajibannya kepada Allah dia laksanakan secara maksimal. Kewajibannya terhadap muslim juga dia lakukan secara maksimal. Bagaimana? Pergaulan sesama muslim itu dibangun di atas kasih sayang. Andai pun kita harus mengoreksi, andai pun kita harus meluruskan kesalahannya, itu atas dasar kasih sayang. Bukan atas dasar dendam pribadi yang kemudian kita luapkan. Enggak, atas dasar apa? Kasih sayang. Karena itu kata-katanya dipilih. Ya, menasihati orang
ketika dia belum bisa melaksanakan ajaran agama, kita pilih kata-katanya. Yang penting disampaikan, enggak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bertutur kata dengan baik. Nah ini ruhama'u bainahum, kepada orang kafir bagaimana? Asyidda'u 'alal kufar. Tegas kepada orang-orang apa? Kafir. Inilah sahabat, ini sahabat yang dididik oleh siapa? Rasulullah. Tidak ada ketimpangan dalam ketaatan. Nah, yang ada ketimpangan dalam ketaatan siapa? Orang-orang yang menganut ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Di awal-awal generasi sahabat, di mana bibitnya sudah ada di zaman Rasulullah, ada kelompok yang selalu diulang-ulang oleh para ustadz. Kelompok namanya apa? Khawarij. Benar nggak? Iya. Kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya Khawarij. Khawarij itu melakukan ketaatan yang timpang. Kepada Allah dia taat luar biasa. Tapi kepada Muslim apa yang dia lakukan? Dia bunuhi orang Muslim. Kan gitu. Ya, orang Khawarij kan seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal kufri. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang apa? Kafir. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya hebat. Kata Rasulullah, tahqiru salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamikum wa qiyamakum inda qiyamihim. Kamu wahai para sahabat akan menganggap ibadahmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka. Artinya hubungan mereka secara zahir terhadap Allah itu luar biasa. Tapi sayang, hubungan mereka terhadap Muslim, ya, itu tidak seperti yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Apa sebabnya coba? Kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'an apa? Wala yujawizu hanajirahum. Membaca Al-Qur'an, Al-Qur'annya rajin, ya. Bahkan diriwayatkan wallahu taala alam tentang kesahihannya, tapi diriwayatkan dalam beberapa buku-buku sejarah bahwa pembunuh Ali bin Abi Thalib, siapa itu? Abdurrahman bin Muljam, diriwayatkan wallahu taala tentang kesahihannya, ketika dia dibunuh akan dikisos, dia tidak ingin dikisos langsung lehernya, enggak. Kata dia, pelan-pelan saja membunuh saya dari kaki dulu. Biarkan terakhir itu lidah saya. Supaya saya mati dalam keadaan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, artinya Al-Qurannya luar biasa. Tapi apa masalahnya? Kata Rasulullah, wala yujawizu hanajirahum. Baca Qurannya luar biasa, tapi apa? Tidak melewati kerongkongannya. Apa maksudnya tidak melewati kerongkongannya? Enggak masuk ke hati. Itu dia. Tidak masuk ke hati, tidak dipahami dengan benar. Nah ini hati-hati ini. Ilmu itu bukan sekedar kata-kata yang kita hafal. Itu masalahnya. Sekarang itu orang dapat ilmu untuk apa? Dihafal saja. Terus habis itu untuk apa? Untuk debat. Ya, untuk debat biasanya. Oh, kata Ustadz ini gini. Oh, enggak, kata Ustadz ini gini. Padahal bentuknya diskusi bisa kita rubah debat itu jadi apa? Diskusi itu lebih enak. Kata Ustadz saya begini. Oh, rubah jadi diskusi, nggak usah debat. Oh begitu ya, baik, ini informasi baru bagi saya. Ah gitu, ilmu baru. Dalilnya seperti apa? Misalnya seperti itu. Ya, nggak langsung kemudian apa yang menyelisih ustadznya udah pasti salah. Orang punya kaidah seperti itu sekarang. Sesuatu apapun yang menyalahi gurunya dia anggap apa? Salah. Orang seperti itu sekarang. Padahal gurunya Nabi itu bukan. Bukan. Ya, ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada nggak? Nggak ada. Karena itu jangan menabikan guru. Sehebat apapun guru kita, kesalahannya pasti ada. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahannya? Ambil ilmu dari guru lainnya. Karena itu ulama dahulu, ada nggak yang gurunya cuma satu orang? Nggak ada.
Tabiin itu nggak ada, gurunya cuma saya bergurunya sama Ali bin Abi Thalib aja. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Orang yang mau ngambil dari Ali bin Abi Thalib saja, itu namanya orang Syiah kan? Ya, kalau orang dahulu nggak ngambil dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas, apalagi Ibnu Abbas, ngambil dari Umar bin Khattab, ngambil dari Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat lain. Seperti itulah kita. Jangan kita menabikan guru guru kita. Supaya kita tahu kelemahan-kelemahan guru kita, bukan dalam rangka untuk menebarkan aibnya, enggak. Supaya kita nggak fanatik sama dia. Caranya bagaimana? Perbanyak guru kita. Ya, perbanyak guru kita. Jangan sampai dalam benak kita adalah apa yang mengisi guru kita pasti salah. Enggak. Nah, karena itu kita lihat fenomena sekarang, banyak orang menuntut ilmu itu cuma kata-kata dan informasi yang disimpan di otaknya, terus digunakan untuk apa? Untuk debat saja. Ilmunya tidak meresap sampai kemana? Ke hati. Nah, itu masalah orang Khawarij. Makanya ada seorang ulama sekarang masih hidup, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hafizahullah taala, ini ulama besar sekarang, Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan, rubbama takunu kharijiyan wa anta la tadri. Boleh kita berkawar-kawar khawarij. Boleh jadi kita sendiri khawarij, tapi kita tidak sadar. Ketika ilmu yang kita dapatkan itu tidak meresap ke dalam hati. Al-Quran yang dibaca nggak pernah kita pahami dengan benar. Itu kan masalahnya khawarij itu. Baca Qurannya hebat, iya. Cuma nggak dipahami dengan benar. Orang melakukan dosa, dia anggap melakukan kekufuran. Kan gitu. Jadi setiap kesalahan, dia sikapi dengan kekufuran. Ali bin Abi Thalib hanya melakukan perdamaian dengan sahabat siapa? Muawiyah. Kalau kita katakan ini dosa bukan? Bukan dosa. Ini kekufuran bukan? Bukan kekufuran. Tapi menurut Khawarij apa ini? Kekufuran kan? Karena apa? Itu kebodohan. Ya, nah kadang-kadang kita juga seperti itu. Ilmu belum terlalu dalam. Ya. Tapi sudah banyak menampilkan kebodohan-kebodohan dengan sikap ketergesa-gesaan kita. Ya, karena itu hati-hati. Ciri orang beriman itu adalah tidak ada ketimpangan dalam ibadahnya. Iya, kepada Allah bagus ibadahnya, tapi kepada kaum muslimin itu juga ada ibadah lain. Yang dasarnya adalah kata Allah, ruhama bainahum. Saling kasih mengasihi. Dalam ayat ini adillah. Saling merendah. Ya, enggak seolah-olah saya paling pintar. Saya paling lama berdakwah. Saya yang paling punya jasa. Saya yang paling aja. Padahal kalau kita ikhlas, ya, kita nggak akan mengunggulkan diri kita kalau kita ikhlas. Ya, kalau diumpamakan adalah dakwah itu bendera. Ya, kalau diumpamakan dakwah itu apa? Bendera. Maka yang penting bagi kita itu, yang penting adalah bendera itu tetap naik ke atas dan berkibar. Kita nggak peduli paskibranya siapa. Iya nggak? Kita nggak peduli nih paskibranya siapa. Mau kita, mau orang lain, nggak masalah. Yang penting benderanya berkibar, nggak terbalik, ya. Dan terus berkibar. Artinya diamalkan dengan baik, diperjuangkan dengan baik, dan terus berkibar. Nggak mesti kita petugasnya, nggak mesti. Nggak apa-apa kita bagian konsumsinya. Ya, nggak apa-apa kita bagian yang lain, kita bagian bersih-bersihnya. Nggak usah kita semuanya ingin tampil, ingin dianggap berjasa. Enggak. Ya, masalahnya seringkali ego-ego ya dalam kegiatan-kegiatan Islam juga kadang-kadang menimbulkan ya adanya gesekan-gesekan antara sesama kaum muslimin, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah ini azillatin 'alal mu'min. Harusnya merendah hati di hadapan orang-orang yang apa? Beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Dia kemudian apa? Ya, bersikap keras terhadap orang kafir. Itu dua ciri. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad atau berjuang di jalan siapa?
Allah. Tadi kita katakan, perjuangan kita beda-beda sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan tugas kita. Orang awam, tadi kita sampaikan, perjuangannya cukup menjalani kewajiban-kewajibannya setiap hari terkait hubungannya dengan Allah dan terkait hubungannya dengan siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Keluarga kita, istri, anak. Kemudian siapa? Orang tua. Ada namanya bakti kepada orang tua. Kemudian siapa? Tetangga. Kemudian siapa? Kaum muslimin secara umum. Itu seperti apa? Islam mengatur. Dan Islam udah buat istilah-istilah yang kita jadikan sebagai patokan untuk berinteraksi. Allah sudah buat. Apa istilah dalam bersaudara? Istilah dalam bersaudara cukup patokannya iman. Tidak boleh kita tambah embel-embel lain. Iya kan? Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu apa? Bersaudara. Itu patokannya. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada istilah dalam Al-Quran, kemudian tidak diikat dengan istilah lain, lalu Allah kaitkan dengan istilah itu suatu hukum, maka kita tidak boleh mempersempit istilah tersebut kecuali berdasarkan dalil. Kata iman, kata mukmin, Allah kaitkan itu dengan perintah untuk saling bersaudara. Iya enggak? Enggak boleh kata iman itu kita persempit. Misalnya orang beriman jamaah Masjid Asy-Syakirin. Enggak boleh. Jadi kalau sesama jamaah Masjid Asy-Syakirin kita bilang, oh, ini saudara kita. Ini ikhwah kita. Kan gitu. Ya, tapi sama yang lain, oh bukan ikhwah. Kenapa? Beda majelis. Ya, beda apa? Majelis. Beda perguruan. Ya, beda guru dan lain sebagainya. Enggak, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, nah, seperti itu. Jadi berjihad di jalan Allah. Tadi kita sudah jelaskan, ya, kewajiban memperjuangkan agama Allah itu berbeda-beda. Orang awam paling tidak tahu kewajibannya kepada Allah, tahu kewajibannya kepada manusia. Manusia itu siapa saja? Kepada pasangannya, yaitu suami atau istri, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, dan kepada orang-orang yang apa? Beriman. Itu saja terapkan. Itu kita sudah berjuang untuk agama Allah. Kemudian yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang keempat apa? Wala yakhafuna laumata laim. Dan tidak takut pada celaan orang yang suka apa? Mencela. Sampaikan aja kebenaran. Yang penting ya dengan kata-kata yang diusahakan tidak menyakiti hati apa? Orang. Sampaikan kebenaran. Jangan peduli kemudian karena kita menyampaikan kebenaran, kemudian kita khawatir nanti kita bakal dicela ini dan itu, ini dan itu. Kalau kita mengamalkan agama, kita khawatir kita dianggap ustadz misalnya. Atau kita khawatir dianggap ekstrim dan lain sebagainya. Sebagai da'i juga seperti itu. Khawatir kalau menyampaikan apa yang benar, khawatir nanti jamaahnya apa? Kabur. Ya, masalahnya ilmu agama itu sampaikan aja. Yang penting tutur katanya tidak menyakiti ya apa? Orang lain seperti itu. Ya, bahwa ini ajaran agama harus kita sampaikan. Kalaupun nanti bertentangan dengan apa yang diyakini oleh jamaah dari gurunya, ya nggak masalah. Sampaikan aja apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Jangan kemudian kita takut pada celaan orang-orang yang suka apa? Mencela. Itu 4 ciri bahwa Allah mencintai seorang apa? Hamba. 4 ciri suatu generasi yang bakal dipakai atau digunakan oleh Allah untuk memperjuangkan agama. Itu apa? Yang pertama tadi apa? Ya. Adillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Rendah diri kepada orang yang beriman, tegas kepada orang siapa? Kafir, berjuang di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kemudian kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan itulah karunia Allah. Itu sesungguhnya karunia. Karunia yang mahal. Itu karunia yang mahal. Apa sih karunia? Pemberian. Anugerah. Rizki yang besar ini nih. 4 itu rizki yang besar. Kalau orang dikasih itu luar biasa. Ya, orang bisa mengamalkan 4 itu luar biasa. Itu karunia yang besar.
Banyak orang tidak bisa mengamalkannya. Kata Allah, itulah karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 54. Jadi ini ciri-ciri kecintaan Allah kepada hambanya. Kalau itu belum ada pada diri kita, maka kita berusaha untuk mewujudkannya. Dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dari siapa? Allah. Itu yang paling penting. Karena selama Allah enggak ridho sama kita masih ada kekhawatiran. Ya, masih ada kekhawatiran. Karena itu ketenangan penduduk surga itu di dalam surga mereka dapatkan kenapa? Kenapa mereka mendapatkan ketenangan dalam surga? Karena mereka sudah bisa memastikan bahwa Allah telah ridho kepada apa? Mereka. Allah telah ridho. Ya, nanti ada kenikmatan besar bagi penduduk surga, yaitu ketika mereka bisa melihat wajah siapa? Allah. Ketika mereka melihat wajah Allah, dan Allah ketika itu akan mendeklarasikan bahwa Allah ya ridho kepada mereka dan selama-lamanya tidak akan murka. Selama keridhaan itu belum kita raih, ya, maka sebagai muslim, sebagai mukmin, kekhawatiran-kekhawatiran tetap akan ada. Terlebih yang kita harapkan dalam kehidupan ini, di antara yang utama adalah kecintaan dan keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an sudah banyak dijelaskan ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah, baik ayat ini ataupun ayat-ayat lainnya ataupun hadis-hadis lainnya. Maka ini sudah bisa kita jadikan bekal, bisa kita jadikan patokan ya untuk mengukur diri kita, memantaskan diri kita. Apakah kita betul-betul sudah mencintai Allah? Atau sebaliknya, apakah Allah sebenarnya cinta kepada kita? Maka kita ukur diantaranya dengan 4 ini. Ya, kita kasih sayang kepada orang mukmin, kita keras dan kasar kepada orang-orang kafir, khususnya adalah yang memerangi agama kita. Kemudian apa? Kita mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian apa? Kita tidak takut terhadap celaan orang-orang yang apa? Mencela. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah hadis-hadisnya ya terkait dengan bab 47 ini insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, ya maksimal 3 kalau ada. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, mulai dari hal-hal yang terkecil ya. Satu tentunya yang paling penting adalah kita membekali diri dengan ilmu ya. Sesungguhnya di Riyadhus Shalihin ini udah cukup lengkap. Riyadhus Shalihin itu sudah cukup lengkap untuk kita jadikan bekal hidup. Karena bab-babnya ini sudah mencakup banyak hal. Ya. Dan kalau tidak salah tentang silaturahmi sudah pernah kita bahas ya, tentang silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ya, kita mulai itu dari apa? Dari mempelajari dulu, dari ilmu dulu. Ya. Tapi ingat ya, menuntut ilmu itu untuk kita mengukur kita ikhlas dalam menuntut ilmu atau tidak, ya paling tidak patokannya 2. 1, tujuan dalam menuntut ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam apa? Diri. Ya, bukan untuk mendebat orang, bukan hanya sekedar apa? Mengumpulkan informasi saja. Tapi untuk menghilangkan kebodohan dalam diri, dan yang kedua untuk kita apa? Amalkan. Itu dulu. Coba kita baca, nggak usah banyak-banyak buku. Di Riyadhus Shalihin saja sudah cukup banyak hadis-hadis tentang tata cara bagaimana kita berinteraksi terhadap apa? Muslim, terhadap pasangan kita dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita biasakan. Kita biasakan apa yang kita dapatkan mulai dari yang terkecil. Ya memang berat, apalagi di Jakarta kadang-kadang orang ya
tidak peduli dengan saudaranya. Ya, bahkan mungkin biasanya kalau di Jakarta ini orang masuk masjid tidak saling mengenal, tidak saling menyapa. Oke lah, tidak saling menyapa. Paling tidak kalau ya saling berhadapan wajah, paling tidak kan apa yang harus dilakukan? Tersenyum. Iya kan? Tersenyum. Paling tidak kalau berpapasan, bertemu, yaitu mengucapkan apa? Salam. Dan jangan remehkan. Nah ini termasuk di antara, mudah-mudahan menjadi jawaban. Jangan remehkan efek dari tradisi mengucapkan apa? Salam. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian apa? Beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Ini ajaran Rasulullah. Ya. Dan kalian tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai atau sehingga atau sebelum kalian saling cinta mencintai. Untuk merealisasikannya bagaimana? Nah, harus kita praktek. Kadang-kadang mohon maaf ya, kita kebanyakan ilmu. Prakteknya apa? Kurang. Satu. Yang kedua, kadang-kadang para ustadz itu menyampaikan di majlis-majlis, ya, di pengajian-pengajian, bahwa seolah-olah yang terpenting dari agama ini seolah-olah cuma ilmu saja. Iya kan? Seolah-olah kita harus menuntut ilmu, begini. Iya ilmu, tapi ilmu bukan sekedar ilmu, bukan merupakan informasi yang ditaruh dalam otak kita, bukan. Tapi yang paling penting adalah apa? Amalan. Ya, kita amalkan. Dan ajaran Nabi itu kepada umatnya, khususnya kepada para sahabatnya, itu bukan ajaran yang berat-berat. Ilmu yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya bukan ilmu yang berat-berat. Ya, ada seorang datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ini ajaran Islam ini banyak sekali. Ya, ada puasa sunnah, ada sholat sunnah, kan? Ada macam-macam yang sunnah banyak sekali. Kata sahabat ini, ajarkan aku satu aja supaya bisa aku amalkan. Jadi modalku untuk bertemu dengan Allah. Rasulullah itu memudahkan. Dan ini harusnya para dai, para penceramah, para pendidik harusnya seperti itu. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira. Ya, jangan membuat orang apa? Lari. Kalau ada orang belum bisa mengamalkan ajaran Rasulullah, kita doakan. Ya mudah-mudahan Pak, ya Bapak mendapatkan ya hidayah dari Allah untuk dapat menjalani ajaran siapa? Rasulullah. Apalagi akhir zaman orang jauh dari agama, orang terlena dengan dunia. Ya, Rasulullah ringan sekali ajarannya. Oh, kalau menurutmu itu berat, kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada siapa? Allah. Nah, kadang-kadang kembali lagi pada pembahasan tadi, kadang-kadang fokus kita hanya ilmu saja. Apalagi kemudian ilmu ini yang sesungguhnya ada perincian-perincian yang dalam yang kita tidak pelajari. Dan kita lupa bahwasanya agama ini ilmu penting, amal pun apa? Penting. Bahkan ilmu tidak terlalu banyak, yang wajib-wajib saja, yang tadi kita jelaskan, yang sesuai dengan kebutuhan dalam hidup kita, yang itu saja kita amalkan, itu sudah merupakan perjuangan untuk agama Allah yang luar biasa. Nah, bagaimana tadi kata Rasulullah, wala tu'minu hatta tahabu. Tidaklah kalian sempurna iman kalian sebelum kalian saling cinta apa? Mencintai. Apa kata Rasulullah? Awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang bila kalian amalkan, apa dampaknya? Ini kata Rasulullah, apa dampaknya? Tahabbtum. Kalian akan saling apa? Mencintai. Itu awalnya kan. Kita saling mencintai dulu. Kalau sudah saling mencintai, kita akan baik pergaulan kita sama muslim.
Ya, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling cinta mencinta. Apa kata Rasulullah? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam. Ya, jujur atau tidak, saya pun mengakui ya. Mengucapkan salam sekarang ini kepada orang berat atau enggak? Berat. Apalagi kadang-kadang kita mengucapkan salam, orang enggak jawab. Ya kan? Berat. Yang paling berat lagi adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Ya, padahal kata Rasulullah, ya, ucapkanlah salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau apa? Kenal. Karena orang salam kepada orang yang apa? Satu pengajian salam. Ada orang lain pakai peci juga. Datangnya dari masjid lain. Berpapasan padahal. Salam nggak kira-kira? Harusnya salam. Tapi banyak juga nggak mengucapkan apa? Salam. Dan di antara ciri akhir zaman, ya, di antara ciri akhir zaman, kata Rasulullah, assalamu alal ma'rifah. Mengucapkan salam hanya berdasarkan perkenalan saja. Ya. Nah, yang kata Rasulullah hendaknya diamalkan supaya kecintaan ini tumbuh di sebuah masyarakat adalah menebarkan salam. Bukan sekedar mengucapkan, tapi menebarkan salam. Bagaimana menebarkan salam? Ini prakteknya berat lagi. Ibnu Umar pernah mengamalkannya. Jadi Ibnu Umar pernah mengajak muridnya namanya Tufail. Habis subuh-subuh gini, habis subuh-subuh. Ini lihat ya, sahabat itu amalannya bervariasi. Semua diamalkan. Apalagi Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah sahabat yang betul-betul berusaha mencontoh siapa? Rasulullah. Amalannya bervariasi. Walaupun setelah subuh itu kan dianjurkan apa? Zikir, zikir, zikir sampai terbit matahari, sampai meninggi, kemudian kita sholat apa? Syuruh. Boleh kadang-kadang kita variasi, jangan itu terus. Boleh. Ibnu Umar. Kata Tufail, pagi-pagi setelah subuh dia mengajakku. Pagi-pagi. Mengajakku kemana? Ke pasar. Ya, ke pasar. Kata Tufail, untuk apa engkau ke pasar? Kamu nggak dagang, kamu nggak ingin beli barang, ya, dan kamu tidak ingin menawar barang, dan lain sebagainya. Kata Tufail, udah ikut aja. Kata Ibnu Umar, udah ikut aja. Kemudian kata Tufail, tidaklah dia bertemu dengan seorang pun, baik orang kaya atau orang miskin, baik pedagang besar atau pedagang kecil, atau siapapun, kecuali dia mengucapkan apa? Salam. Ibnu Umar mengatakan, innama dhahabtu ila suq min ajlis salam. Aku berangkat ke pasar itu tujuannya cuma satu. Aku ingin menebarkan apa? Salam. Siapa bisa mengamalkan ini zaman sekarang? Pergi ke pasar induk sekarang, ya. Terus kepada para pedagang gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, itu kalau nggak bisa kita lakukan, paling sedikitlah lingkungan kita ya. Kalau kita bertemu, kita mengucapkan apa? Salam. Jangan kita remehkan dampaknya. Kata Rasul, dengan itu akan tercipta saling cinta mencintai, kasih apa? Mengasihi. Itu di antara praktek yang bisa kita lakukan supaya tercipta ya tradisi saling sayang menyayangi, cinta mencintai antara sesama kaum muslimin. Tinggal nanti ditambah lagi ya terkait dengan hak-hak kaum muslimin, semuanya ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.